Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, hari ini adalah hari Ahad, tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 1444 Hijriah. Kita bersama di sini di Masjid Al-Musyawarah, juga dengan TIUS Islam TV, Talabul Ilmi Syar'i, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Karena daripada itu Nabi kita telah sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Dan kita walhamdulillah sedang menunaikannya. Harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berazam, bertekad bulat di hati kita, meniatkan duduknya kita di sini adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi berat timbangan di akhirat kelak. Karena tanpa adanya niat, kosong dari niat, maka tidak ada apa-apanya ibadah yang kita lakukan tersebut. Selalu bertekad bulat, selalu menghadirkan niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Dan majelis ilmu merupakan salah satu di antara ibadah-ibadah yang agung. Mencari ilmu juga merupakan asal, dasar dari kita mendapatkan al-huda, petunjuk. Tatkala seseorang mendapatkan al-huda, maka dia bisa
terhindar dari dolal, terhindar dari kesesatan, juga kecelakaan, kebinasaan. Taib, kita lanjutkan pembahasan dari suatu risalah di antara risalah-risalah para ulama yang bertebaran, yang banyak mereka menulisnya. Wa ma'ana, dan bersama kita masih suatu risalah qasirah yang sedikit, tapi ini menunjukkan pemanfaatan yang banyak. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna, buah karya al-muhaddits al-alamah Syekh Muqbil bin Hadi rahimallahu ta'ala. Dan kita insyaallah ta'ala akan menuntaskan pada hari ini 2 poin yang tersisa dari 37 poin yang ditulis oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Poin ke 36, na'takid dolal man yunkiru ahaditsil mahdi wad dajjal. Kita meyakini, berkeyakinan bahwa orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Al-Mahdi, hadis-hadis tentang Dajjal, wa nuzul Isa, dan turunnya Isa alaihi salam bin Maryam, adalah sesat. Mereka yang mengingkari tentang hadis-hadis ini berarti telah menyimpang dari akidah sahihah, telah jauh dari akidah yang benar. Karena hadis-hadis yang menggambarkan tentang Al-Mahdi, tentang Dajjal, tentang turunnya Isa alaihissalam, ya, itu merupakan hadis-hadis yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menceritakan tentang hal tersebut. Nanti kita akan lihat beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Walasna na'ni mahdi ar-rafidah, dan kita bukanlah yang dimaksudkan di sini Imam Mahdi dari kalangan Rafidah, Syiah, bal imam min ahli baitin nubuwah, akan tetapi dari ahlul bait Nabi yang tergolong daripada ahlu sunnah, berarti Yahudi dan Nasrani. Illa la yu'minanna bih, kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa ibn Maryam alaihi wassalam, qabla mautih, sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini diantara hikmah Isa alaihissalam akan turun sebelum bumi hancur lebur, para penduduknya dimatikan. Artinya sebelum sur, sebelum sakakala ditiup yang pertama kali oleh
siapa? Ditiup siapa oleh sangkakala? Israfil, malaikat yang ditugaskan, yang job desk-nya meniup sangkakala. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh Sa'di ini adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menafsirkan tentang ayat di dalam surat An-Nisa 159 ini, dhamir, ya, kata ganti dalam firman Allah min qabla mautihi, hi, dhamir di sini ya menunjukkan kepada Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Dengan demikian ayat maknanya adalah tak seorang pun dari kalangan ahlul kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum ia mati. Ya. Hal ini terjadi saat tadi menjelang kiamat, dan saat ini merupakan tanda-tanda besar kiamat muncul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, hadis-hadis seperti ini banyak yang Nabi bersumpah dengan nama Allah, nah menyebutkan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini merupakan isbat, penetapan Allah memiliki tangan. Ya. La yu'sikanna, hampir dekat masanya putra Maryam an yanzila fikum, akan turun di tengah-tengah kalian sebagai apa? Hakim yang adil, hakaman adlan. Fayaksira saliba, maka tatkala Isa alaihissalam turun akan menghancurkan salib yang sekarang kita lihat bertebaran di mana-mana. Di kota ini pun, di jalan-jalan besarnya, ternyata lebih banyak rumah ibadah mereka. Ya, besar-besar. Salib. Tinggi juga ada. Salib. Salib, ya, bahasa Arabnya salib. Shad lam ya ba. Itu banyak. Bahkan sebagian penganutnya memakai sebagai kalung, ya. Ada yang jadi simbol apa, gambar di kaosnya, bajunya. Semua itu akan dihancurkan tatkala Isa alaihissalam turun ke bumi. Itu pertama tugasnya Isa, menghancurkan salib. Yang kedua, wa yaqtul khinzir, membunuh babi. Ya, tanda-tanda hari kiamat, ya, binatang babi masih ada, maka Nabi Isa yang akan membunuhnya. Wa yadha'al jizyah, tugas berikutnya Isa adalah memungut, artinya menghilangkan, ya, menghilangkan jizyah, pajak, membatalkan. Ya, lihat sekarang apa aja dipajakin. Ya, kita bikin resto, ya ada. Kita makan dalamnya belum termasuk apa?
PPN, ya. Kita pun, ya, orang-orang yang punya perusahaan harus punya kartu wajib pajak. Nanti pada Isa turun itu akan dibatalkan, akan dihilangkan. Ya, ini menunjukkan apa? Haramnya uang pajak. Ya. Wa yafidhul malu, ya, yang pada saat itu harta melimpah ruah, hatta la yakbalahu ahadun, hingga tak seorang pun menerimanya, hatta takuna as-sajadatul wahidah khairan, hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia seisinya. Ya, berarti di penghujung akhir zaman ini harta melimpah ruah. Sudah kelihatan enggak tanda-tandanya? Satu keluarga mobilnya beraneka ragam. Yang SUV ada, yang MPV ada, yang listrik ada. Ya, inilah, ya, tanda diantaranya sudah mulai muncul, ya, harta melimpah ruah pada saat itu. Khairan minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqulu Abu Hurairah wa aqra'u in syi'tum. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya, bacalah bila kalian mau. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bih qabla mautihi. Ya, surat yang tadi, ayat yang tadi. Tak seorang pun dari Alkitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, maksudnya Isa alaihissalam. Qabla mautih. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Inilah ayat yang turun, ya, termasuk sababun nuzulnya adalah sabda Nabi SAW mengisahkan turunnya Isa dan tugas-tugas deskripsi job desk-nya Isa turun itu ngapain aja dijelaskan oleh Nabi. Menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan, membatalkan pajak, ya, yang pada saat itu juga sujud satu kali, artinya beribadah, ya, sholat, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena pada saat itu harta dunia melimpah ruah. Allah Ta'ala firmankan, wa innahu la ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya Isa alaihissalam itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala termasuk ahli tafsir mengatakan tentang ayat yang mulia ini, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, ini menjadi tanda yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Turunnya Isa alaihissalam merupakan tanda akan terjadinya kiamat kubro, kiamat besar.
Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menafsirkan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu salah satu tanda-tanda kiamat yaitu munculnya Isa putra Maryam alaihi wassalam sebelum kiamat terjadi, sebelum ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Abbas juga selainnya, ya, yang menunjukkan hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita tentang nuzulul Isa, turunnya Isa alaihissalam sebelum hari kiamat sebagai hakman adlan, hakim yang adil. Tayyib, ya. Pernah lihat Isa alaihissalam? Bagaimana mereka Nasrani menggambarkannya? Punya jenggot, rambutnya terurai. Ya, kira-kira seperti ini juga banyak hadis-hadis menggambarkan tentang Isa alaihissalam. Tapi ingat kaum muslimin yang Allah muliakan, sesungguhnya azab yang pedih adalah musawwirun, orang-orang yang menggambar, ya, menggambar makhluk bernyawa, mau gambar patung atau dia melukis, itu nanti akan diazab, dan yang paling syadid, paling pedih, Allah tantang mereka untuk hidupkan. Ya, tidak boleh bagi kita menggambar makhluk bernyawa. Ini dilarang. Ya, kalau Anda pelukis, lukislah selain makhluk bernyawa. Bisa menjadi profesi Anda, tapi tatkala Anda melukis wajah, melukis binatang, ya, sempurna, komplit mukanya, persis, ya, bahkan orang takjub tatkala seorang pelukis melukis seseorang, ya, cuman beberapa menit jadi. Kata Allah, hidupkan apa yang kau buat di dunia. Ini enggak boleh, ya, profesi seperti ini tidak boleh, apalagi yang juga patung, ya. Ini dia hadis yang menunjukkan adanya alamatul Isa al-Masih, ya. Al-Anbiya, ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, ya. Al-Anbiya'u ikhwah, para nabi itu bersaudara, ya. Li'allati dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi bersaudara seayah, ibu mereka berbeda, namun agama mereka sama. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta, ibu-ibunya, ya, berbeda-beda. Wa anna aulan nasi bi Isa bin Maryam, aku adalah manusia yang lebih berhak atas Isa putra Maryam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karenanya antara aku, kata Nabi, dan dia tidak ada nabi lain. Ya, jadi antara Isa kemudian Nabi kita Muhammad SAW nggak ada nabi. Maka kalau kita lihat beberapa buku-buku yang beredar, kisah 25 nabi dan rasul, pas dilihat yang 25 itu nabi kita, yang ke-24 Isa alaihissalam. Maka kata Nabi SAW, ya, antara aku dan dia tidak ada nabi lain.
Wa innahu nazil, sesungguhnya dia Isa alaihissalam akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, bila kalian melihatnya, fa'rifuhu, kenalilah dia. Fa innahu rajul, sesungguhnya dia seorang laki-laki, marbu'un ila khumrah, ia sosok laki-laki yang berpostur sedang, tidak tinggi, kalau kita lihat tidak menenggakkan kepala kita, atau kalau kita lihat kita tidak menurunkan kepala kita, sedang, ya, sedang. Dan kulitnya merah, kemerahan dan putih, ya, kemerah-merahan dan putih. Kayak orang apa ya? Eropa? Meren. Putih, merah-merahan. Ya. Ilal khamra wal bayadi sabatun ka'anna ra'sahu yakturu. Ia mengenakan dua baju dengan warna kuning muda. Rambutnya seperti meneteskan air. Ya, mungkin kalau ada orang punya rambut panjang gondrong sebahu, habis mandi ya basah, ada tetesan-tetesan airnya. Ya. Wa in lam yusibhu balalun baina mumassaratain, ya, ia menghancurkan nanti, ya, yang dia tadi ada dua baju yang dikenakan dengan warna kuning muda, rambutnya seperti meneteskan air mata, maksudnya meneteskan air, ya, meski tidak basah, ya, hanya seperti. Fayaksiru salib, akan menghancurkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, wa yadul jizyah, membatalkan pajak, wa yu'atilul milal, ya, menyeru manusia untuk menuju kepada Islam. Hatta yuhlikallahu fi zamanih al-milal, ya, di mana masanya itu Allah akan menghancurkan seluruh agama milal, agama-agama selain agama Islam. Ya, kulluha ghairul Islam, semuanya akan Allah hancurkan kecuali Islam. Wa yahlikullahu fi zamanil masiha ad-dajjal, di masa itu juga Allah akan membinasakan al-masih dajjal, ya, nanti yang membunuh Isa alaihissalam, ya, dikejar oleh Isa alaihissalam. Dajjal al-kadzab. Wa taqaul amanah fil ardi, bumi akan aman, bumi akan aman. Hatta tarta'al iblu ma'al asad, sampai-sampai singa itu merumputnya makan sama onta. Saking apanya? Amannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat nggak mungkin kan? Ya, ada singa, ada onta, mungkin ada onta di sebelahnya, singa pasti akan memakannya. Tapi saat itu onta dan singa merumput bersama, artinya botram bersama, ya. Botraman bersama dia, makan bersama dia. Wan numuru ma'al baqar, ya, macan namar bersama sapi juga makan bersama, ya. Wa du'abu ma'al ghanam, ya, serigala bersama kambing, ya, yang pada selain masa itu jadi santapannya serigala, dia makan bersama-sama, ya. Bisa gak kita menyaksikannya, ya?
Saat ini Allahu a'lam, mungkin dilatih dulu kali. Fayamkusu masyaallahu, ya. Yang tadi serigala merumput bersama kambing, ya. Dan wa yal'abu sabyan as-sibyan wal gulman bil hayat, ya, adanya anak-anak yang bermain-main, ya, dengan, ya, la yadur, tidak membahayakan. Ya, pada saat itu anak-anaknya bermain sama ular. Ya, mungkin sekarang ada juga yang ular-ular yang dilatih, mungkin ada pawangnya. Saat itu anak-anak sedang bermain-main dengan ular, namun tidak membahayakan di antara mereka. Fayamkusu ma sya'allahu an yamkusa, ya. Kemudian yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, Isa alaihissalam akan tinggal di bumi. Disebutkan di sini tinggalnya itu selama 40 tahun. Kemudian wafat, disolati dan dimakamkan oleh kaum muslimin, ya, sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu gambaran Isa alaihissalam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kapan turunnya Isa alaihissalam? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maqi aw bidabik." Kiamat tidak terjadi hingga Romawi menduduki Amaq, aw bidabik, aw dabik, fayakhruju ilaihim. Kemudian tentara dari Madinah keluar mendekati mereka, ya. Fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah min khiyari ahli al-ard, ya, dari penduduk bumi yang terpilih, yang terbaik pada saat itu. Fa idza tassafu qalat rum, maka tatkala kedua pasukan ini berhadapan, ya, pasukan Romawi berkata, qalat rum khallu bainana wa bainal ladina sabau minna nuqatilhum. Kata pasukan Romawi, biarkan antara kami dengan orang-orang kami yang meninggalkan agama nenek moyang, kami akan memerangi mereka. Fayaqulul muslimun la wallahi, maka kaum muslimin, pasukan kaum muslimin mengatakan tidak, wallahi, demi Allah, ya, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Kata pasukan muslimin, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian menyerang saudara-saudara kami. Akhirnya mereka saling berperang. Mereka saling berperang, sepertiga di antara mereka kalah. Allah tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Kemudian sepertiga lainnya terbunuh, dan mereka adalah syuhada, para syahid yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sepertiganya lagi menang. Mereka tidak terkena fitnah selama-lamanya. Kemudian mereka menaklukkan Konstantinopel sebagai mana yang telah disebutkan. Tatkala ada pembagian harta rampasan perang, ya, ghanimah, dan pedang mereka telah digantungkan di pohon-pohon zaitun, tiba-tiba, ya, syaitan berteriak, ya, berteriak dengan sangat kencang di tengah-tengah mereka, Al-Masih Dajjal, ya, menggantikan kalian dalam keluarga kalian. Ini syaitan yang ngomong. Mereka segera beranjak, padahal setan tahu sendiri, ya, nggak bisa dipercaya. Berita itu bohong. Ya, tatkala mereka tiba di Syam,
keluarlah Dajjal. Saat mereka siap-siap untuk perang dan meratakan barisan, saat itu salat dikumandangkan. Kemudian Isa putra Maryam turun, lalu mengimami mereka. Saat musuh Allah Dajjal melihatnya, baru melihat Dajjal lumer, ya, kayak coklat kena panas, atau kayak tembaga kena panas, ya, lumer. Dajjal melihat Isa alaihissalam seperti garam mencair dalam air. Andai Isa membiarkannya, niscaya ia mencair hingga mati. Namun Allah membunuhnya melalui tangan Isa alaihissalam. Kemudian Isa memperlihatkan darah Dajjal yang ada di tombak pendeknya. Ya, tombak pendeknya dipegang oleh Isa untuk membunuh Dajjal. Ya, maka matilah Dajjal. Ya, mati Dajjal di tangan Isa alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu yang benar kisahnya. Kemudian Al-Masih Isa alaihissalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan ini Nabi telah sabdakan, walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna banu maryama bi fajji ar-rauha'i hajjan aw mu'tamiran aw la yathniyannahuma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh putra Maryam akan mengeraskan bacaan talbiyah, ya, di jalanan Rauha untuk menunaikan haji atau umrah, atau untuk menunaikan keduanya secara bersamaan. Ya, ini menunjukkan Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Isa alaihissalam adalah beragama Islam. Ya, mereka nanti akan tahu. Jamaah yang Allah muliakan, ya, itulah Isa alaihissalam yang dia turun dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas perselisihan agama-agama samawi, ya, yang mereka menyeleweng dari pemahaman yang benar. Dan Isa alaihissalam salat di belakang Imam Mahdi. Nabi katakan, kaifa antum idzan nazala ibnu maryama fikum wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kalian tatkala putra Maryam turun di tengah-tengah kalian, sementara yang mengimami kalian adalah seseorang yang berasal dari kalian. Ya, maksudnya berasal dari, ya, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi juga katakan dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan, segolongan dari umatku akan senantiasa berperang di atas kebenaran yang mereka menang hingga hari kiamat. Ya, jadi berkecamuk itu perang tatkala Isa alaihissalam turun. Di sana perang, di sini perang. Apa mereka menyebutnya? Armageddon apa itu ya, kalau nggak salah. Ya, dalam agama mereka sebut demikian juga. Ya. Kemudian Isa putra Maryam turun lalu memimpin mereka dengan mengatakan, ya, fayanzulu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum, ya, berkata pemimpin mereka, ta'ala sholli lana, kemari salatlah, atau mari imami salat bersama kami. Ya. Fayaqul la, kata Isa alaihissalam, tidak. Inna ba'dukum ala ba'din umara'u, ya, kata Isa, tidak, sebagian dari kalian adalah pemimpin atas yang lainnya sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat ini.
Ya, jadi Isa alaihissalam turun menjadi makmum ya kepada Al-Imam Mahdi. Naam. Karena turunnya itu bukan sebagai penutup Nabi, yang ikut sama seperti pengikutnya Nabi, menjadi orang biasa. Ya, Nabi Isa sholat di belakang seseorang dari umat ini, walaupun ia berada di akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Hal ini menunjukkan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa bumi ini tidak pernah terlepas dari orang yang menegakkan hujah karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, banyak hadis-hadis juga menunjukkan hal-hal demikian. Ya. Ya, hadisnya cukup banyak dan panjang ya, yang menceritakan pada riwayat-riwayat lain Isa membunuh Dajjal ya. Juga banyak hadis-hadisnya. Ya, intinya tugasnya Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah ke bumi adalah menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan. Naam. Dan ada pahala bagi orang, bagi siapapun yang menemani Nabi Isa alaihissalam. Yang diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, Nabi bersabda, "Isabatani min ummati ahrazahumallahu." Dua golongan dari umatku, mereka dijaga oleh Allah dari neraka. Ya, isabatun taghzu al-Hinda, golongan yang memerangi India, wa isabatun takunu ma'a Isa, dan satu golongan yang menyertai Isa putra Maryam alaihi wassalam. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimallahu taala. Ya, jadi ini ada pahala buat siapa saja yang menemani Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada dua golongan. Yang satu memerangi India. Ya, kita tahu sendiri India hari ini memerangi kaum muslimin di sana sangat syadid. Ya, orang-orang India. Ya, maka India yang kita tahu demikian. Ya, Al-Hindu, orang Arab menyebutnya demikian. Allah musta'an. Ini anak-anaknya ditemani dulu nih biar tenang. Taib. Itulah ayat ikhwah ya, hadis-hadis yang menunjukkan kepada Isa alaihissalam turun ke bumi, dan itu hak yang benar. Terakhir satu hadis lagi yang akan ana bacakan dalam riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Tuba li aishin, beruntunglah sekali kehidupan ba'dal masih, ya, sepeninggal al-masih, maksudnya Isa alaihissalam. Yu'dzanu lis-sama'i, langit diizinkan untuk apa? Fil qitar, untuk menurunkan hujannya. Wa yu'dzanu lil ard, bumi pun diizinkan fin nabat, untuk dia menumbuhkan tanaman-tanamannya. Hatta lau badarta, sampai-sampai Anda, ya, andai engkau menaburkan benihmu, ya, tatkala seseorang menebarkan benihnya, badarta habbaka ala sofa, di atas bukit Sofa, la nabata, niscaya akan tumbuh. Ya, lihat hijau. Ya, mungkin saat ini kita lihat di Saudi banyak yang hijau-hijau, dan Nabi SAW sabdakan, cuma nempelin benih itu akan tumbuh benihnya. Wa hatta yamurur rajul,
Ya, bahkan ya seseorang yang dia melewati singa, yamur rajulu 'alal asad fala yaduruh, enggak membahayakannya. Allahu akbar. Besok enggak boleh ikut lagi ya. Iya, kata Nabi tadi, beruntung kehidupan sepeninggal Al-Masih. Ya, langit diizinkan menurunkan air hujannya, bumi diizinkan untuk menumbuhkan tanamannya, sampai orang menanam benih di Bukit Sofa itu akan muncul. Mungkin kita lihat hari ini, seseorang yang lewatin singa, fala yaduru, tidak membahayakannya. Kita lihat sekarang mainnya sama macan tuh pangeran. Mainnya sama singa-singa ya, binatang buas. Kayak kucing aja dimainin gitu kan. Ya. Allahu alam, mungkin itu sebagian tanda-tanda sudah ditampakkan. Ya. Wa yata'u 'alal hayyah. Ada orang yang menginjak ular hayyah, fala tadur, ularnya enggak membahayakannya. Kalau sekarang injak aja tuh ekornya, paling berbalik. Ya, wa yauzubillah, masih demikian. Kalau saat itu diinjak, palanya enggak berbalik, enggak mematok kita. Saat kapan? Saat Isa alaihissalam ya hidup di bumi kembali. Ya. Wala tashaha wala tahasad. Tidak ada sikap saling kikir, tidak ada hasad, wala tabaghad, dan tidak ada saling marah. Ya, masya Allah. Keinjek kakinya nggak marah, dijorokin nggak marah. Sekarang ya masih injekin. Paling kita marah-marah ya, kejepit aja marah-marah dan seterusnya. Ya itulah hadis-hadis yang menunjukkan tentang Isa turun dan tugas-tugasnya. Ya. Maka inilah yang hak, inilah yang benar. Ya. Tentang adanya Al-Mahdi, tentang adanya Dajjal, inilah hak. Dan sebagiannya mungkin telah kita saksikan tanda-tanda seperti itu. Sabi' wa salasin, ke-37. Ini poin yang terakhir ya. Dalam risalah hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Ya. Hadhihi, inilah nafasat an aqidatina wa da'watina. Tentang sekilas saja ya. Sekilas daripada akidah kita, dakwah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti hal ini menjadi poin yang secara rinci. Ya, tidak. Ini hanya mujmal, global, yang dijelaskan oleh Syekh Rabi rahimahullah ta'ala, yang beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ya dengan dalil, kalau disebutkan itu tentu panjang kitab ini akan menjadi kitab besar ya. Tetapi hanya beliau mengambil intisarinya saja, ringkasannya saja. Ya, kalau mau mendapatkannya ada dalam kitab. Ya, dalil-dalil yang panjang disebutkan waqad dzakartu ya jalla adilatuha fil makhraji minal fitnah. Ini judul kitabnya, Al-Makhraj minal fitnah, tempat keluar dari ujian, tempat keluar dari fitnah. Ya. Wa man ladaihi, ya, dan siapa saja yang memiliki kesempatan ya, memiliki keyakinan
yang sebaliknya dari yang telah disebutkan di sini di risalah ini, ya, kata Syekh Mukbil dengan tawadhu'nya mempersilahkan, ya, untuk menerima kritik sarannya, ya, menerima nasihat-nasihatnya. Jika yang memberikan nasihat itu di atas al-haq, di atas kebenaran. Inilah sikap kita demikian juga. Kalau kita tatkala dinasihati, tatkala kita melakukan kesalahan, kita terima, kita rujuk, kita kembali kepada al-haq. Kalau kita salah, kalau kita berada di jalan yang menyimpang, kemudian ada yang menasihati, sungguh ini merupakan kebahagiaan, ya, karena memang tugas seorang beriman adalah saling nasihat menasihati di atas al-haq, di atas kebenaran, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Ya, memang nasihat itu mur, pahit, ya, sebagaimana jamu pahit, long black juga pahit. Kalau nggak pakai gula, tapi itu manfaatnya banyak. Ya, jamu pahit tapi besok alhamdulillah seger bugar. Wih, tapi yang ini manis sirup, wah, kadar gulanya berapa gram ini? Siap-siap sakit katanya. Ya, kan banyak tuh ya makanan kadar gulanya berapa gram, yang ini banyak, yang ini belum, ini wah kadar belum makan nasi. Ya, kata ahli kesehatan itu merugikan kesehatan kalau kadar gulanya banyak. Ya, naam, yaitu maka sebagai manusia biasa yang ingin meniti jejak para salafus saleh, ingin berada di akidah yang sahihah, akidah yang benar, dalam perjalanannya menuntut ilmu tentu tidak selalu benar, tentu ada salahnya, ada khilafnya, maka kita menerima nasihat dari orang lain kalau yang menasihati juga di atas dalil, di atas yang hak, di atas kebenaran. Kita harus rujuk kepada al-haq, kepada kebenaran. Enggak boleh kiber, enggak boleh sombong. Ya, karena yang sombong kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan, mencibirkan manusia dan menolak kebenaran. Itu arti sombong yang benar. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin sehabis risalah ini, ya, teringat dari poin terakhir ini hanya sekilas saja. Maka terus kita belajar, terus kita menggali ilmu dari firman Allah, dari sabda-sabda Nabi, dari akwalnya para ulama. Insya Allah setelah ini kita akan ambil pelajaran yang merupakan asal, dasar bagi agama yang kita anut, yaitu akidah. Dan kita akan membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah buah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pada pekan 1, 2, 3 dan pekan keempat insyaallah kita ambil kitab fikih Matan Abu Suja, kitab fikihnya Syafi'iyah yang bermazhab Syafi'i. Ya, kita juga harus mengenalnya. Ya, karena sebagian dan mayoritas kaum muslimin di Indonesia mereka mengklaim bermazhab Syafi'i. Ya, tapi kita harus lihat, ya, buku atau kitab-kitab karangan ulama Syafi'iyah, sehingga kita tidak menutup mata kalau memang ini mereka sebagian kaum muslimin melakukannya, ternyata memang ulama Syafi'iyah menjelaskannya demikian. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini saja. Mungkin bila mana ada pertanyaan ditulis saja di secari kertas. Naam.
Nah. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Malah Allah turun ke langit bumi. Bukan ada hantu. Ya, tahajud makanya. Sana. Ini apa? Lala, sana. Aku pengen. Ini buat suara. Nggak boleh ya? Sana. Lihat. Sini yang bilangin. Iya. Iya. Udah, Dede besok ke sana ya. Sana. Oh, sehat, alhamdulillah, syukur. Insyaallah. Bismillah, kita jawab satu persatu, mudah-mudahan bisa. Ustadz, apa betul rupa Nabi Isa apa ini ya? Kurang jelas ya? Iya, dokter ya. Ya udah. Coba. Apa betul rupa Nabi Isa apa tuh? Sebulai. Ya, betul. Yang ada sekarang kan banyak. Iya. Foto itu. Oh, dengan foto yang ada di sekitar orang kafir. Allahu a'lam. Ya. Gambarannya yang Nabi sebutkan tadi, ya, tubuhnya tidak tinggi dan tidak pendek, ya, sedang postur tubuhnya, ya, rambutnya seperti lurus, ya, tidak keriting, tidak ikal, nggak tahu, pokoknya seperti air, ya, kalau ada orang mandi basah airnya jatuh, tapi tidak demikian, tidak benar basah, hanya seperti itu. Ya, hanya seperti itu. Kulitnya kemerah-merahan, putih. Ya, berjenggot. Ya, semua nabi berjenggot, Pak. Ya, makanya ini adalah ciri khas dan sunnah
yang tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita selisihi dengan mencukurnya, ya, dengan memotong habis, nggak boleh. Ya, Nabi Musa aja juga berjenggot, ya. Naam. Yang kedua, apa betul orang salafi tidak perlu mazhab yang ada di sekitar umat Islam? Pertama, ketahuilah kewajiban umat muslim sekarang harus jadi orang salafi. Karena salafi yang dimaksud siapa? Nabi dan para sahabat. Ya, juga orang-orang yang mengikuti mereka. Salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Ya. Yang Nabi katakan kepada Fatimah, ya, sebaik-baik salaf adalah aku, kata Nabi. Sebaik-baik pendahulu adalah Nabi. Maka kita yang hari ini hidup tidak bisa tidak harus mengikuti salafus soleh. Jadi salafus soleh bukan suatu golongan, tapi disebut golongan juga, ya, karena mengikuti para nabi. Tapi bukan organisasi, bukan, ya, bukan organisasi masyarakat, ya, bukan partai juga, bukan. Dan manhaj, metode atau sikap cara beragama kita, ya, harus menyesuaikan dengan mereka salafus soleh. Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, harus mengacu kepada kesana. Tidak akan jaya umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang membuat jaya agama ini. Ya, siapa yang membuat jaya agama ini? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini umat Islam ditakuti oleh orang-orang kafir. Kalau kita mau jaya hari ini, yang ikuti mereka caranya, cara beragamanya, cara mentauhidkan Allah bagaimana, ya. Kalau dikatakan apakah tidak perlu mazhab-mazhab? Ya, mazhab ini dalam, ya, disebut juga demikian karena memang itu fokus kepada fikih. Ya, fikih ini luas. Ya, yang dimulai dari mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Ya, kemudian Imam Malik, mazhab Malikiyah. Imam Malik saja menjadi guru dari Imam Syafi'i. Ya, dan Imam Syafi'i banyak pengikut-pengikutnya yang menulis fatwa-fatwa Syafi'i, ilmu-ilmunya. Ya, mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Dan punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di antara mereka dengan keilmuannya masing-masing, ya, secara fikih mereka mempunyai caranya sendiri. Tetapi akidahnya mereka sama. Ya. Akidah yang merujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Begitu. Kalau perbedaan-perbedaan fikih, maka selama itu memang dalilnya sabit, dalilnya kokoh, ya kita ikuti. Ya. Apakah dia tidak bermazhab? Ya, kalau fanatik buta terhadap mazhab, ini yang enggak boleh. Ya, saya mau Syafi'iyah gitu. Kalau saya punya anak, saya enggak mau kawinin anak saya dengan orang yang mazhabnya Hambali. Gitu. Saya enggak mau sholat di belakangnya imam yang kunut. Ya, misalnya kan Syafi'iyah begitu. Ini salah. Itu fanatik terhadap mazhab golongan, ini tercela. Ini yang enggak boleh. Ya, makanya terus kita belajar.
seperti itu. Kita mengakui mazhab Imam Hanifah punya fikih begini, punya Imam Malik punya fikih begini, dan seterusnya. Syafi'i punya begini. Ya. Nanti pada saatnya, nanti di pelajaran Matan Abu Suja kita jelaskan lebih detail kenapa ya fikih-fikih itu beraneka ragam macam, ya, metodenya ya seperti apa insyaallah taala. Adapun akidah sama. Ya, akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Ustadz, apakah jika seorang penuntut ilmu tidak mau menghadiri kajian tematik dan lebih ambil atau menghadiri kajian rutin membahas satu kitab, bisa dikatakan ujub? Ya, berbangga terhadap diri sendiri, ujub ya. Wah, yang lain mah kajiannya paling takbir akbar wae gitu kan. Yang rame-rame doang. Gitu. Giliran ngaji kitab yang kita lebih fokus kepada suatu pembahasan, ya. Dia lebih mengungguli, dia merendahkan yang lain. Ini enggak boleh. Ini akhlak yang tidak baik, ya. Khawatirnya sifat ujub akan muncul tatkala dia merendahkan yang lain. Ya. Seperti itu. Ya, kajian-kajian tematik, kajian-kajian besar tapi akbar, ya tidak mengapa kita hadiri. Itu sebagai penggugah kita. Terkadang jiwa manusia itu tatkala menghadiri suatu acara yang penuh dengan banyak orang, wah dia merasa gimana gitu kan. Wah ternyata banyak yang ikut, wah senang gitu kan. Tapi jangan melupakan ya kajian-kajian yang lebih tafsil, yang lebih rinci dia hadirkan untuk mengokohkan ilmunya. Ya, daurah-daurah yang ada itu untuk penyemangat. Ya, agar kita tidak terkubur kepada kebosanan ya. Manusia kan kadang bosan dan ada sifat seperti itu. Maka boleh dia datang ke tabligh akbar ya untuk menggugah lagi jiwanya ya. Tapi memang yang lebih utama adalah dia mengkaji secara rinci pelajaran-pelajaran. Seperti itu agar lebih kuat, lebih kokoh lagi agamanya. Wallahu a'lam. Apakah setelah Nabi Isa alaihissalam turun ya akan ada fitnah ujian lagi menjelang kiamat? Ya. Setelah Isa turun yang akan membunuh fitnah terbesar yaitu fitnatud Dajjal, maka nanti akan ditiup sangkakala ya. Tanda-tanda besar ya, karena tanda-tanda besar berarti akan mendekati kiamat sesungguhnya. Ya, Ya'juj Ma'juj turun, matahari terbit dari barat. Ya, dan itu adalah tanda-tanda besar. Jika sudah ada, ya, maka akan ada peniupan sangkakala, ya, oleh malaikat Israfil. Ya, apakah kita mau mendengarnya? Tiupan sangkakala tersebut? Ya, ngeri Pak, mengerikan dan dahsyat. Ya, karena tiupan pertama itu akan membuat pingsan alias mati seluruh penduduk bumi. Kaget Pak, kita lagi bengong saja dikagetin, kaget. Wah, apalagi tiupan sangkakala, langsung nggak ada kaget-kaget lagi, jeprak langsung, terkejut langsung mati. Ya, maka ya kapan sangkakala itu ditiup? Ya,
Kalau tiupannya 2 kali, ya. Apakah semuanya akan mati? Ya, disebutkan illa man sya'allah, kecuali ada yang Allah tidak matikan. Ya. Kata ulama tafsir, yang dikecualikan mati adalah malaikat Israfilnya sendiri, ya, yang niup. Ya, tapi ulama berselisih pendapat hal ini. Ya. Ada yang berpendapat semuanya mati kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah gaib, ya, yang kita harus berdiam diri saja, ya. Ya, tentang malaikat apakah mati atau tidaknya. Ya. Jadi sangkakala itu akan ditiupkan. Ya. Itulah hari kiamat terjadinya. Setelah tanda-tanda besar sudah muncul. Ya, dan tanda besar yang muncul itu adalah Isa alaihissalam. Ya. Karena setelah Isa turun, ya, itu merupakan tanda besar yang siap nanti akan sangkakala turun. Kalau dikatakan apakah ada fitnah lagi, ya, ujiannya lagi, wallahu a'lam, ya tidak, karena itu akan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Jelaskan pada kami fenomena di Arab jadi hijau, subur, tumbuh tanaman. Ya. Bagaimana hukum Mickey, Mini, Doraemon, kartun pada alat-alat apa nih? Perkakas, baju anak dan lain-lainnya. Ya, kalau fenomena yang ada, gurun pasir sekarang sudah hijau. Kalau dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya, Isa turun itu kehidupannya, langit akan turun hujan, bumi akan mudah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Kalau nanam benih saja di Bukit Safa itu akan tumbuh, berarti hijau kan? Ya. Maka kalau saat ini wallahu a'lam. Ya, apakah itu bagian dari hadis ini? Ya, tentu bukan, karena Isa belum turun. Ya, disebutkan di sini Isa yang turun, ya, itu akan subur. Ya, di Bukit Safa kalau nanam benih saja akan tumbuh seperti itu. Kalau sekarang wallahu a'lam, mana nggak tahu, ya, apakah fenomena alam itu, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga tidak akan mengasih kemungkinan, ya. Ya, sama dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Kalau hadis, ya ini hadisnya sahih. Nanti kalau Isa hidup pada saat itu, ya, akan subur, ya, gurun-gurun pasir yang di Timur Tengah itu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin saja. Sekarang udah mulai kan? Ya, mungkin, ya. Mungkin sudah mulai, tapi bukan termasuk hadis ini. Karena hadis ini, ya, Isa yang turun, baru demikian kejadian-kejadiannya. Kalau hukum Mickey, Mini, apa Doraemon, kartun-kartun, ya inilah perangkat orang-orang kafir, ya, yang memalingkan anak-anak kita dari kisah-kisah heroik pahlawan-pahlawan Islam. Mereka lebih senang dengan perkataan superhero, ya, lebih kenal dengan Batman, Superman, Iron Man, karena memang gambar-gambarnya ada dan banyak, ya, baju-baju anak dipakaikan seperti itu, ya, tidak bisa tidak, itu adalah terlihat, itu adalah terbaca. Akhirnya itu terlupakan, ya, Umar bin Khattab, bagaimana perkasanya Khalid bin Walid, bagaimana hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah, ya, lebih mengenal tokoh-tokoh Avenger dan sepertinya itu. Ya, inilah tugas kita. Ya, kalau bisa jangan kita ambil, ya, kita beli baju seperti itu. Kalau bisa, ya, karena akan membanggakan mereka, karena akan menjadi pelajaran buat anak-anak kita. Ya.
Kan kita juga nggak mungkin ya menggambar para sahabat, dan tidak boleh. Mungkin namanya saja boleh, ya. Ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nggak perlu digambari ya, namanya saja, ya. Mungkin buat mengingat, ya, seperti itu. Adapun kalau hukum yang ada, dia di sendal, di spray, ya. Kalau sudah ada ya udah dipakai aja, ya. Spray ada gambar Mickey Mouse-nya misalnya, ya pakai saja. Bahkan dijadikan karpet ya, untuk kita hinakan itu lebih tidak mengapa, ya, seperti itu. Tapi kita berusaha belajar untuk cari yang polos saja, ya gitu, seperti itu. Karena itu akan memberi pelajaran buat mereka, anak-anak kita, tentang alat-alat kartun seperti itu, Doraemon dan seterusnya. Ya, wallahu taala. Ya, ini tadi pertanyaan sama. Sepeninggal Nabi Isa bumi menjadi damai, lalu kapan bumi hancur? Ya, Isa turun merupakan tanda-tanda besar dari kiamat besar. Tentang perang Romawi, ya minta dijelaskan lagi. Ya, mungkin nanti merujuk aja ya kepada rekamannya kalau ada, insyaallah taala. Naam, wallahu alam, karena sudah menjelang maghrib. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inilah keterbatasan yang dimiliki oleh pembicara. Ya, tentunya yang berbicara lebih banyak salahnya, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada antum sekalian, mohon maaf. Kita akhiri doa majelis kita sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.